Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Ayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Allah telah membayar tebusan untuk menyelamatkan kita. Dan itu bukan dengan emas atau perak. Yang jauh dari semuanya, Dia memberikan darahnya yang mahal. Jauh dulu lubuk hati kita. Setiap orang menginginkan martabat. Setiap orang ingin tahu bahwa mereka berharga dan percaya bahwa hidup mereka berarti. Apa yang sering membuat hidup kita bermartabat? Orang-orang mencoba menemukan martabat dalam segala hal. Seperti dengan kekayaan, pekerjaan, kecantikan, dan bahkan hal-hal yang lain. Tetapi kita tidak akan pernah menemukan di tempat-tempat tersebut. Kita bisa memiliki segalanya menurut standar dunia, namun tetap merasa hampa atau palsu di dalamnya. Mengapa? Karena kita diciptakan untuk lebih. Dari mana datangnya martabat sejati? Itu berasal dari 3 kebenaran ini, yaitu Allah telah mengorbankan putranya, anaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Allah menganggap kita cukup berharga sehingga Dia rela mati untuk kita. Alkitab mengatakan Allah telah membayar tebusan untuk menyelamatkan kamu, dan itu bukan dengan emas atau perak yang dapat kehilangan nilainya, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Berapa nilai sesuatu? Berapapun yang bersedia dibayar oleh pembeli untuk itu. Tuhan Yesus bersedia membayar untuk kita, untuk keselamatan kita dengan nyawanya sendiri. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan, perlakukanlah setiap orang yang kamu temui dengan bermartabat. Setiap orang yang kita temui adalah seseorang yang Yesus rela mati untuknya. Dan karena itu setiap orang berhak diperlakukan dengan bermartabat. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Hal yang kedua yang kita nikmati, ketika kita mengundang Yesus Kristus ke dalam hati dan hidup kita, kita meminta Roh Kudus juga tinggal di dalam hati kita. Saat kita mengenalnya, kita belajar mengenali suaranya. Saat Ia mengajar kita untuk hidup sesuai keinginannya. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang telah diberikan kepada kamu oleh Allah, dan bahwa kamu bukan milik dirimu sendiri. Allah tidak akan pernah menaruh rohnya di dalam sampah. Fakta bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita itu memberikan kita martabat. Hal yang ketiga, Yesus telah memberikan kita identitas baru. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Ia mengubah hidup kita, Ia menjadikan kita lebih baik dan baru. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 3 hal inilah yang membuat kita bermartabat di mata Allah. Siapapun kita dan apapun yang telah kita lakukan, hidup kita bermartabat karena Yesus telah mati untuk kita, karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dan karena Tuhan Yesus sudah memberikan identitas baru di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami tetap percaya dan yakin kalau kami adalah orang-orang yang sungguh berharga di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.